Jadi kalau kawan-kawan memang mau cari saham, itu adalah kita harus bisa cek reward dan resikonya. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Hari ini saya ingin membahas tentang IHSG kita ya. Nah, memang sudah berapa kali saya menganalisa bahwa IHSG sedang mengalami penurunan ya. Nah, di awal dari patah tren. Nah, ini patah trennya terjadi di tanggal 22 bulan 1. Nah, sudah mulai turun ya, beberapa hari ini turun terus. Dan memang sini kita sudah menggambarkan Fibonacci-nya dari harga terendah dan tertingginya, bahwa memang kemungkinan IHSG ini bakal bergerak di harga 5.800-an ya. Nah, ini memang hari ini memang tembus di bawah 6.000 untuk IHSG dan close di harga 5.979 ya. Nah, ini ada resistor kuatnya pas benar di Fibonacci-nya. Nah, di sini ya kemungkinan dia bakal tes lagi di sini. Tapi kalau dia turun lagi ya kemungkinan bakal ke 5.600. Tapi harapannya sih dari support yang Fibonacci di 5.836 ini bakal kuat ya untuk menahan IHSG. Nah, bagi kawan-kawan yang masih bingung IHSG ini seperti apa, kalau kawan-kawan memang sudah sering di bursa saham, sebenarnya hal-hal seperti ini sudah biasa ya terjadi. Bisa diperhatikan ketika IHSG, nah ini ya, terjun dari awal tahun 2020. Nah, ini mulai turun terus. Nah, mulai turun terus dari harga 6.300-an sekian di tanggal 16 bulan 1 2020 dan terus melanjuti penurunannya hingga terendah di harga kita tengok di sini terendahnya sampai di harga 3.900. Jadi hampir 50% ya turun dari IHSG dari bulan 1 ke bulan 3. Nah, ini kalau kawan-kawan yang sudah biasa menghadapi IHSG ini sebenarnya sudah nggak bingung ya. Tapi kalau kawan-kawan yang masih baru, yang mungkin baru masuk di saham, bisnis saham ketika Corona di atas bulan 3, ketika IHSG mulai rebound dan kembali turun sekarang lagi, mungkin kaget ya sekarang ini. Nah, ini IHSG ini memang sering sih terjadi seperti ini. Nah, jadi kita yang sudah biasa bisa antisipasi dari awal. Nah, untuk sekarang selama IHSG masih belum membentuk titik terendahnya untuk bisa ada titik pantulan untuk bisa kembali naik, ya kita tetap jaga cash ya. Masuk lebih baik adalah strategi 3. Jadi strategi kita yang paling baik adalah wait and see. Kedua adalah cicil saham yang kira-kira menurut kita bagus, tapi kalau seandainya memang kita cicil dan tidak masuk dari kembali turun kembali, ya kita harus siap-siap buang. Nah, ini sifatnya cicil ya, jadi jangan langsung digunakan dana besar yang cukup banyak, gunakan cicil. Dan kalau seandainya sekarang ini kita mungkin lebih banyak untuk wait and see dan juga scalpingan aja ya untuk mendapatkan ya mungkin tambahan. Nah, kalau untuk yang besar-besarnya nanti kita bakal serok ketika IHSG sudah menunjukkan fase trennya ya untuk kenaikan kembali. Kita doakan IHSG untuk bisa bertahan di Fibonacci-nya di harga 5.800, semoga bisa jadi titik pantulannya untuk kedepannya. Nah, tapi kalau seandainya memang turun ya kita tetap tidak bisa melawan IHSG, kita hanya bisa untuk berteman dengan IHSG. Kita harus mengatur strategi kita untuk kedepannya seperti apa. Tetap jaga cash kawan-kawan ya, dan gunakan sebagian dari dana kawan-kawan. Jangan takut untuk cut loss untuk saham-saham kawan-kawan, karena bisa jadi malah makin dalam ya. Kita bisa serok nanti di bawah kembali. Nah, di waktu IHSG seperti ini, sebaiknya adalah kawan-kawan yang bisa kawan-kawan lakukan, apalagi yang belum tahu atau belum biasa di IHSG, belum tahu euforia seperti apa, kawan-kawan bisa belajar untuk bisa terus meningkatkan ilmunya. Nah, di sini Oke Saham membuka kelas belajar ya dan kelas diskusi. Nah, di sini adalah channel keluarga Oke Saham. Nah, di sini kita membahas seperti strategi-strategi apa dan seperti apa yang bisa dilakukan
indikator-indikator apa yang bisa dilakukan untuk trading dan ciri-cirinya, contoh-contohnya. Dan kita juga minggu kemarin sudah mulai kelas belajar ya di hari Minggu, dan sudah mulai banyak yang praktek. Ini contohnya ada Ibu Resti ya, dia masuk di bulan Desember 2020 dan alhamdulillah dia sudah mulai bisa belajar. Nah, ini dia sudah mulai konsultasi bagaimana chartnya, Pak boleh lihat chart Mika, nah, dan lain-lain. Dia hari ini untung banyak di Mika ya, dengan strategi yang telah diberikan oleh Oke Saham. Nah, jadi bisa kawan-kawan juga pelajari ya untuk strategi-strategi yang bagus untuk Oke Saham. Dan di sini adalah kelas diskusinya. Jadi ketika pagi hari, nah, kita juga bisa trading bareng-bareng, kita bisa scalping bareng-bareng. Nah, seperti semalam ya, saya membagikan tentang BRIS, dan tadi pagi kita juga sempat scalpingan di BRIS ya. Nah, kita belajar diskusi. Nah, setiap pagi kita bisa review saham-saham apa sih yang bakal bisa kita pantau hari ini. Contoh tadi pagi, hari ini bisa diperhatikan saham-saham CPO, LSP, BWPT, DSNG, ALDI. Harga CPO masih diprediksi naik. Nah, walaupun kita juga memberikan gambaran ya kalau Dow Jones semalam dan Eropa kembali mengalami koreksi yang cukup lumayan. Nah, jadi strategi kita saya selalu share ke kawan-kawan, memotivasi kawan-kawan untuk terus belajar. Nah, masih melihat harga CPO naik, oil juga tetap naik, coal price, batu bara, jadi bisa perhatikan saham-sahamnya. Nikel turun. Nah, ini kita gambarkan ya. Terus kita tadi pagi sempat scalpingan ya untuk BWPT. Contoh BWPT saya ambil 121 ketika ARB. Kenapa? Ketika harga CPO sedang naik, BWPT ARB ya. Jadi saya ambil di bawah ARB, saya antri dan dapat, dan saya jual di warna hijau banget. Nah, seperti itu ya, tower bagus. Terus kita bisa tengok juga BRIS. Nah, kalau BRIS saya masuk di 277. BRIS saya masuk 2770 ya untuk scalpingan. Nah, ini alhamdulillah juga banyak yang untung ya di BRIS, alhamdulillah gorengan. Nah, BRIS ya banyak yang ikut BRIS juga ya. Jadi kita di keluarga Oke Saham ini kita juga bisa sharing bareng-bareng, belajar bareng-bareng, sehingga nanti kawan-kawan juga bisa mengerti ya bagaimana sih di bursa saham ini. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang mau diarahkan untuk kira-kira strategi apa sih yang bagus ketika kita berada di fase seperti ini, kita kawan-kawan harus punya tempat wadah yang bagus ya, yang bisa jadi tempat positif buat kawan-kawan untuk bisa belajar saham. Nah, terakhir saya akan berbagi informasi terhadap saham-saham yang kira-kira kawan-kawan banyak nyangkut nih di sini, karena banyak kawan-kawan juga yang masih tahan ya di sini. Yang pertama adalah Waskita. Nah, Waskita hari ini mengalami turun lagi ya, tren ya. Tapi jangan takut ya, bukan berarti jangan takut ya, karena memang sudah saya wanti-wanti ketika dia memang sudah mulai turun, bisa dibuang dulu. Nah, Waskita ini punya support ya di sini. Nah, dia bisa support di sini, dan kita cek juga di Fibonacci-nya. Nah, mulai dari Fibonacci-nya, Waskita ini punya resist ya di sini, pas ada di harga 1469. Nah, ini adalah titik Fibonacci di 0,18an. Nah, biasanya sih di titik ini adalah titik yang krusial ya, bisa saja mantul, atau kalau seandainya dia bisa turun, kemungkinan dia bakal kembali ke 1281. Tapi harapannya sih dia bakal bisa mantul, karena ini dia sudah mantul ya dari harga sini ya, dari tanggal 26 ya. Harapannya sih masih bagus, karena efek SWF dari pemerintah seharusnya menjadi sentimen positif untuk saham-saham konstruksi. Dan juga Waskita ini juga di tahun 2021 ini banyak proyek ya, semoga tidak terganggu dengan virus COVID ya, untuk proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Waskita. Selanjutnya adalah Agro. Nah, Agro mulai dari Fibonacci-nya dia hampir turun cukup dalam ya, dari tertingginya ada 1675, dan dia hari ini turun di kisaran harga 1849. Nah, Agro ini punya sentimen positif karena Agro ini akan menjadi bank digital ya, dengan evaluasinya juga masih jauh dari sama-sama yang bakal jadi bank digital juga, yaitu Arto. Arto cukup tinggi ya, nah, Agro ini masih di bawah.
Kita cek Arto yang sama-sama digital. Nah, Arto masih mengalami kenaikan cukup banyak nih untuk Arto. Nah, masih bisa layak hold kalau yang punya Arto. Jadi memang sebenarnya agro ini ada suatu hal yang bagus ya, cuman mungkin memang belum diangkat aja sama pasar. Kita tunggu saja agro, nanti kita serok di bawah ketika dia memang sudah mantul dari supportnya. Dan saya memberikan sedikit rekomendasi yang bisa kawan-kawan perhatikan ya. Ini saham ini mungkin beberapa hari ini saya pantau selalu. Apa itu? Itu adalah Tower. Nah, Tower memang hari ini turun di bawah 950 ya di sini. Tapi saya masih optimis bahwa Tower akan mengalami kenaikan. Nah, semoga ini titik cut loss-nya ada di 920 ya. Kalau seandainya 920 jebol dia bakal turun lagi. Tapi untuk sekarang ini adalah area lagi low-nya lah yang untuk kita bisa beli. Jadi selama dia masih di bawah 1000, saya masih, kalau seandainya kawan-kawan mau masuk, ini bisa masuk di area di bawah 1000 dengan stop loss-nya 920 dengan targetnya di harga 1130. Jadi kalau kawan-kawan memang mau cari saham, itu adalah kita harus bisa cek reward dan resikonya. Resikonya adalah dari 950 sampai 920 hanya 30 poin ya. Tapi kalau seandainya kawan-kawan ambil, rewardnya adalah dari 950 ke 1139, bahkan bisa kembali, bisa terus lah. Jadi memang resiko dan rewardnya ya bisa kawan-kawan perhitungkan kembali. Jadi cari-carilah saham-saham yang sedang seperti ini. Nah, Elsa, nah ini ya dia punya support kuat ya di sini ya, di 330 di posisinya. Nah ini ya di harga 332. Nah sekarang dia sedang berada di garis Fibonacci di 0,38 sini. Jadi kalau kawan-kawan yang mau cicil Elsa selama dia nggak di bawah dari 332 ini sebagai area supportnya kuatnya, dia bakal kembali kalau seandainya dia bakal mantul, dia bakal kembali ke harga 400-an ya. Tapi kalau kawan-kawan ngambil, ini resikonya adalah di 350 sampai 330 hanya 20 poin. Tapi kalau kawan-kawan bisa ngambil dapat dan dia mantul, dia bakal kembali ke 400 sampai 500. Jadi bisa diperhatikan saham-saham itu ya buat kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang masih bingung kira-kira belajar saham itu seperti apa, jangan ikut-ikutan ya. Untuk kawan-kawan yang masih baru, dan juga tetap gunakan money management dan strategi yang bagus. Kawan-kawan bisa belajar dengan kami di Oke Saham, bisa hubungi admin di 0812 71989398. Nanti kita bakal sering sharing dan kita juga bakal sering diskusi ya untuk saham-saham supaya kawan-kawan sudah bisa untuk mandiri ke depannya di saham. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti saya bakal komen komen kalian di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.